Di hari Lebaran yang seharusnya penuh bahagia, Alevina menemukan celana dalam wanita lain di jok belakang mobil suaminya. Tapi siapa sebenarnya yang selama ini berkhianat, suaminya, atau seluruh keluarganya? Hari itu seharusnya penuh tawa, langit cerah, aroma rendang menyeruak dari dapur, dan suara takbir masih menggema dari pengeras suara musala kecil di ujung gang. Alevina berdiri di depan cermin, merapikan kerudung yang baru dibelinya seminggu lalu. Warna krem muda yang lembut membingkai wajahnya yang sedikit pucat karena kurang tidur. Tapi ia tetap tersenyum, senyum yang diukir bukan karena bahagia, tapi karena ingin semuanya berjalan sempurna. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di ruang tengah, Gantara sedang memangku si bungsu yang masih tertidur lelap. Anak pertama mereka sedang asyik bermain kembang gula bersama sepupunya. Semua tampak seperti keluarga harmonis dalam iklan sirup lebaran, setidaknya di mata orang luar. Mas, aku mau ambil hampers di mobil, ya, ujar Alevina sambil berjalan ke arah pintu. Gantara hanya mengangguk. Ia tak berpaling, tak menjawab, seolah kehadiran Alevina tak lebih dari angin yang lewat. Hatinya mencubit pelan, tapi ia mencoba menepis. Mungkin suaminya lelah. Mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini. Atau mungkin dia terlalu sering memberi alasan atas keheningan yang tak lagi bisa ditoleransi. Langkahnya ringan, menuruni 3 anak tangga ke halaman depan. Mobil terparkir di sisi carport, mengilap, bersih seperti biasa. Ia membuka pintu belakang dengan senyum. Tapi detik berikutnya, senyum itu perlahan luntur. Ada sesuatu di sana, tertindih di bawah plastik hampers berisi sirup dan kue kering. Sehelai kain kecil mencolok mata, warna merah muda, rendah di sisi-sisinya tampak baru. Bukan miliknya. Bukan juga milik siapapun yang seharusnya ada dalam mobil itu. Alevina berdiri kaku, kepalanya memutar logika. Mencari kemungkinan. Mungkin tertinggal dari laundry? Tidak. Ia yang membereskan semua. Mungkin milik saudara perempuan Gantara? Tidak. Ada yang pernah duduk di jok belakang sejak mobil itu dibersihkan. Mungkin, wanita lain, napasnya tercekat. Tangannya gemetar saat menarik benda itu perlahan. Lembut, harum, dan asing. Terlalu asing untuk sesuatu yang seharusnya tak pernah ada dalam mobil milik suaminya. Matanya panas, tapi ia belum menangis. Pilem. Ia menatap sekeliling. Tak ada yang melihat. Tak ada yang tahu betapa dunia kecil yang ia bangun selama bertahun-tahun kini retak hanya karena sehelai kain dalam yang tak seharusnya ada. Ia memasukkan benda itu ke dalam tas tangan. Menutup pintu mobil dengan perlahan, lalu kembali ke rumah dengan langkah yang lebih berat. Tak ada lagi senyum di wajahnya. Tapi ia tahu, pesta keluarga besar akan segera dimulai. Dan ia harus tetap menjadi Alevina yang sempurna. Setidaknya untuk hari ini, rumah besar itu dipenuhi aroma opor ayam dan ketupat yang baru matang. Kerabat mulai berdatangan, membawa kue, hampers, dan tawa yang menggema. Alevina berdiri di antara mereka, menyambut dengan ramah, memeluk satu per satu, mencium tangan para orang tua. Tapi dalam pikirannya, hanya satu wajah yang terus mengganggu. Gantara yang sedang berbicara santai dengan adik iparnya. Gantara yang masih bisa tertawa, seolah tidak ada rahasia kotor yang ia sembunyikan. Gantara yang bahkan tidak menyadari kalau istrinya hampir tak bisa bernapas karena sesak emosi yang tak tertahankan. Alevina, sayur lodehnya enak banget, loh, ucap mertua perempuannya sambil tersenyum bangga. Alevina tersenyum kembali. Alhamdulillah, Bu, saya masak semalam. Kepalanya mengangguk. Tetapi hatinya tidak berada di sana. Suaranya tetap lembut, tetapi dadanya bergejolak. Ia ingin sekali menangis. Berteriak. Mencaci. Tapi tempat itu bukan tempatnya. Waktu itu bukan waktunya. Vin, kamu kok kelihatan pucat, sih? Tanya sepupunya, Nadia, sambil mencolek pipinya. Kurang tidur, kayaknya, jawab Alevina singkat. Ia lalu berpura-pura sibuk menyusun gelas di atas meja. Padahal ia sedang berusaha menyusun keping-keping logikanya yang berserakan. Tak ada satupun alasan yang bisa membenarkan temuan tadi pagi. Tak satupun. Waktu berjalan lambat. Siang berubah menjadi sore, dan Alevina masih bertahan dengan senyum palsu yang mulai membuat pipinya lelah. Gantara hampir tak berbicara padanya sepanjang hari. Ia terlalu sibuk menjadi tuan rumah yang ramah, ketika para tamu mulai berpamitan, dan anak-anak mulai tertidur di pangkuan ibu mereka. Alevina duduk di teras belakang sendirian. Langit sudah gelap. Suara jangkrik menggantikan hiruk-pikuk keluarga tadi siang. Tangannya merogoh tas. Ia keluarkan benda itu, celana dalam merah muda dengan renda tipis.
Ia memandangi benda itu seperti menatap luka terbuka di tubuhnya sendiri. Petty, menjijikan, memalukan. Tapi nyata, ia ingin marah, tapi takut anak-anak terbangun. Ia ingin mengamuk, tapi tak ingin membuat ibunya malu. Ia ingin bertanya, tapi belum siap menerima jawaban. Pikirannya melayang ke masa awal pernikahan. Saat Gantara memujinya setiap pagi. Saat pelukan suaminya adalah tempat ternyaman di dunia. Saat cintanya begitu besar, bahkan Alevina tak pernah meragukan sedikit pun, kapan semua itu berubah, kapan Gantara mulai menjauh, dan siapa perempuan itu, tangisnya. Jatuh tanpa suara. Hanya air mata yang perlahan mengalir, membawa semua amarah yang belum sempat diteriakkan. Ia merasa bodoh. Ia merasa gagal. Tapi lebih dari itu, ia merasa tak lagi dianggap. Malam itu, ketika semua telah terlelap, Alevina berdiri di depan kamar. Ia menatap Gantara yang tidur pulas tanpa beban. Ia berdiri cukup lama, menunggu suaminya bangun, menunggu dirinya cukup berani untuk bertanya, untuk marah, untuk mengungkapkan semuanya. Tapi tidak malam ini, ia terlalu lelah untuk berperang. Terlalu hancur untuk bersuara, maka ia kembali ke kamarnya. Mengunci pintu. Menggenggam benda itu erat, dan berjanji pada dirinya sendiri, besok, aku tidak akan diam lagi. Matahari baru menyentuh ujung atap ketika Alevina membuka mata, ia tak langsung bangkit. Tubuhnya masih gemetar karena malam yang panjang, hati masih remuk oleh kenyataan yang belum sempat diucapkan, dan benaknya masih dijejali pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Tapi waktu tak menunggu. Rumah masih dipenuhi keluarga yang menginap, anak-anak sudah mulai berlarian, dan peran sebagai tuan rumah belum selesai. Dengan napas berat, ia bangkit. Diperlukan lebih dari sekadar tenaga untuk berdiri hari ini. Ia harus menyusun kembali wajahnya, mengenakan senyum palsu yang kemarin sempat retak, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Karena ia tahu, satu gerak salah saja akan menciptakan percikan api yang bisa membakar seluruh rumah ini. Langkahnya menuju kamar mandi terasa seperti menyeret batu besar. Setiap gerakan tubuhnya menyimpan kemarahan yang belum sempat dilepaskan, luka yang masih merah, dan kebingungan yang semakin menggeker. Air membasuh wajahnya, tapi tak mampu meredakan panas di dalam dadanya. Tatapannya di cermin pagi itu berbeda, bukan lagi istri yang bahagia, melainkan perempuan yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap orang yang paling ia percayai. Saat keluar, Gantara sudah tak ada di kamar, ruang tengah mulai dipenuhi suara. Anak-anak berebut kue, para pria bercanda soal tim sepak bola, dan perempuan-perempuan sibuk meracik sarapan sisa opor semalam. Semua tampak normal. Seolah tidak ada yang salah. Seolah tidak ada pengkhianatan yang sedang membusuk dalam diam. Alevina berusaha melangkah biasa. Ia menyapa seperti biasa. Tapi ia tahu, ada perubahan besar dalam dirinya. Sesuatu telah mati. Sesuatu telah terlepas dari genggamannya dan tak akan pernah kembali. Pagi itu ia memasak lagi. Ia memasukkan potongan ketupat ke dalam piring, menyiram dengan kuah santan, menaburkan bawang goreng dengan tangan gemetar. Bukan karena capek, tapi karena sedang mencoba menenangkan badai dalam jiwanya. Setiap benda yang disentuhnya, seolah mengingatkan bahwa tangan yang sama ini dulu menggenggam cinta yang tulus. Tapi kini, genggaman itu tak lagi ada. Dikhianati. Saat menyusun piring ke meja makan, pandangannya menangkap sosok Gantara yang baru keluar dari kamar mandi. Masih dengan handuk melilit pinggang, rambutnya basah, dan wajahnya tanpa dosa. Elvina ingin melemparkan sesuatu ke arahnya, ingin menghantam wajah itu dengan kenyataan. Tapi ia hanya mengalihkan pandangannya, tak ada percakapan. Tak ada sapa. Gantara berjalan melewatinya seperti biasa. Dan itulah yang paling menyakitkan, semuanya terasa biasa. Usai sarapan, Alevina menyendiri di dapur. Mengelap meja, menyapu remah, dan diam-diam memperhatikan ponsel Gantara yang tertinggal di meja sudut. Ponsel itu seperti bom waktu. Isinya bisa meledakkan rumah tangganya dalam sekejap. Tapi di balik rasa takut, ada rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Ia dekati pelan. Tak ada siapapun. Anak-anak bermain di luar, para lelaki asyik menonton televisi, dan mertua sedang berbincang dengan tamu dari keluarga jauh. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia sentuh layar, terkunci. Ia mencoba tanggal lahir anak pertama. Gagal, ia coba ulang tahun Gantara. Salah lagi, layar menyala, menunjukkan tulisan, terlalu banyak percobaan. Silakan coba beberapa menit lagi. Alevina menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa konyol. Ia merasa bodoh. Kenapa harus bersembunyi untuk mencari kebenaran dari seseorang yang ia nikahi dengan janji setia?
Kenapa harus meraba gelap, padahal dulu, ia dan Gantara berbagi terang yang sama. Ia duduk di lantai dapur. Ponsel di genggamannya. Pikirannya kosong, bunyi derap langkah membuatnya cepat-cepat berdiri. Adik iparnya masuk, membawa piring kotor. "Mbak Alevina, aku bantu cuci ya," katanya ramah. Alevina mengangguk. Ia menyimpan ponsel itu di tempat semula, lalu kembali menyibukkan diri, berpura-pura mencuci piring, padahal dalam pikirannya, ada ribuan skenario yang saling bertabrakan. Ia ingin tahu siapa perempuan itu. Dari mana asalnya? Sejak kapan semuanya dimulai? Tapi di balik rasa ingin tahu, ada rasa takut yang tak bisa ditepis. Takut bahwa semua dugaannya benar. Siang hari, tamu-tamu berdatangan lagi. Hari kedua Lebaran memang selalu lebih padat. Gantara kembali sibuk menyambut saudara, mengobrol dengan sepupu yang jarang bertemu, seolah semua baik-baik saja. Alevina pun tetap memainkan perannya. Menyuguhkan kue, menuangkan sirup, tersenyum pada semua orang. Tapi hatinya menjerit. Ia ingin memuntahkan semuanya di depan kerumunan, ingin berdiri di tengah ruang dan berkata, "Suamiku selingkuh." Tapi, tidak. Ia tidak ingin membuat keributan, belum, setidaknya bukan di depan anak-anak. Bukan di tengah keluarga besar yang menganggap rumah tangganya ideal. Ia ingin menyelesaikan ini sendiri. Dengan cara yang tidak akan membuatnya kehilangan harga diri. Sore itu, saat semua mulai pulang, Alevina menyendiri di kamar anak-anak. Ia menyandarkan kepala ke dinding, mencoba mengingat kembali semua momen-momen yang pernah membuatnya percaya bahwa Gantara mencintainya. Tapi satu persatu kenangan itu berubah menjadi luka. Pelukan menjadi tamparan. Senyuman menjadi ejekan. Janji menjadi kebohongan. Tangannya mengambil buku catatan kecil dari dalam laci. Ia mulai menulis nama-nama wanita yang kemungkinan terlibat. Teman kantor Gantara. Rekan proyek. Sekretaris baru. Semua ia tulis. Lalu ia mulai membuka media sosial. Mereka satu persatu. Mencari jejak, mengamati unggahan, mencocokkan tanggal dan tempat. Di tengah pencariannya, matanya tertuju pada satu akun yang kerap meninggalkan komentar di unggahan Gantara. Nama yang asing. Wajah yang tak ia kenali. Tapi ada kedekatan yang mencurigakan, komentar dengan emoji hati, panggilan akrab, dan foto-foto liburan di tempat yang sama dengan Gantara sebulan lalu. Ia menyimpan tangkapan layar, dadanya semakin sesak, tapi bukan hanya karena marah. Juga karena patah. Karena perempuan yang sedang ia curigai jauh lebih muda, lebih segar, lebih berani mengekspresikan perasaannya secara terbuka. Dan ia terjebak dalam rumah yang penuh peran dan tuntutan, tanpa pernah mendapat kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Malam menjelang, setelah anak-anak tidur, Alevina berdiri di balkon lantai 2. Angin malam membelai rambutnya yang mulai kusut. Dari balik jendela, ia bisa melihat Gantara tertawa bersama adiknya di ruang tengah. Sekali lagi, seperti tak ada beban. Seolah rumah ini bukan rumah yang sedang dilanda badai, ia menggenggam rel. Balkon kuat-kuat. Air matanya kembali jatuh, tak tertahan. Kali ini, ia tak mencoba menyekanya. Ia biarkan mengalir. Biarkan dunia tahu betapa sakitnya menjadi perempuan yang diam-diam hancur. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang ribut, tapi ia juga tidak mau menjadi perempuan yang terus diam. Malam itu, ia menuliskan satu kalimat di buku catatannya, "Besok, aku akan bicara." Pagi itu, Alevina bangun lebih awal, bukan karena ingin menyiapkan sarapan seperti biasanya, bukan pula karena suara anak-anak yang merengek minta susu. Ia bangun karena mimpi buruk, mimpi tentang Gantara dan perempuan yang belum pernah ia lihat. Duduk di jok mobil yang sama, tertawa di antara suara musik, dan bibir Gantara mencium bahu perempuan itu, tepat di jok belakang tempat Alevina menemukan celana dalam itu, ia terbangun dengan napas terengah. Keringat membasahi kening, dan dadanya berdegup tak menentu. Tapi tidak ada air mata pagi ini. Tidak ada tangis. Hanya diam yang menggema dalam hati. Diam yang tidak lagi pasrah, tapi siap. Perlahan ia duduk di pinggir tempat tidur. Matanya menatap. Ku era jam dinding yang berdetak pelan. Gantara masih tertidur di kamar seberang bersama anak-anak. Mereka semalam menginap di kamar mertua karena keponakan-keponakan menumpuk di rumah. Dan Alevina, akhirnya punya ruang sendiri, waktu sendiri, untuk berpikir tanpa distraksi, tanpa suara, tanpa wajah Gantara yang kini lebih sering menimbulkan luka daripada rindu, page itu, ia tidak memasak. Tidak pula menyapu halaman. Ia membuka laptopnya, menghubungkan ke ponsel, dan mulai memindai semua hal yang bisa membantunya mencari tahu. Ia mengakses log panggilan.
Nomor yang tak ia kenali itu muncul berkali-kali dalam 2 bulan terakhir. Waktu panggilan sering terjadi. Tengah malam, bahkan saat Alevina masih terjaga di kamar sebelah, tangannya mulai mencatat. Jam, tanggal, durasi. Semua ia tulis di buku kecil yang mulai dipenuhi coretan. Ini bukan sekadar kecurigaan. Ini sudah menjadi proses investigasi. Setelah semua dicatat, ia kembali membuka media sosial. Kali ini, ia lebih teliti. Ia bandingkan unggahan Gantara dengan akun perempuan yang semalam menarik perhatiannya. Nama akunnya cukup unik, lengkap dengan emoji hati dan nama belakang yang dipersingkat. Di sebuah unggahan lama, terlihat Gantara berfoto di kafe pinggir danau. Ia menulis caption penuh semangat tentang kerja dan kebebasan. Di unggahan lain, si perempuan itu memotret latte art di tempat yang sama, di hari yang sama. Bahkan langit sore dalam 2 foto itu tampak serupa. Hanya berbeda sudut, jantung Alevina kembali berdegup, satu persatu, potongan puzzle mulai menyatu. Dan makin ia lihat, makin yakin ia pada satu hal. Gantara sudah menjalin hubungan gelap lebih lama dari yang ia perkirakan. Ketika jam menunjukkan siang, rumah mulai ramai lagi. Keluarga dari pihak mertua yang belum sempat datang kemarin, mulai berdatangan hari itu. Alevina, seperti biasa, kembali memakai topeng senyumnya. Ia menyambut para tamu, menyuguhkan teh, menertawakan lelucon pamannya, dan tetap menjaga nada. Suaranya tetap hangat, tapi jika ada yang memperhatikan lebih dalam, akan melihat bahwa senyum itu tidak lagi sampai ke mata. Bahwa langkahnya mulai kehilangan semangat. Bahwa setiap kali Gantara lewat di hadapannya, matanya berkedip sedikit lebih cepat, bibirnya tertarik sedikit lebih kaku, dan tangannya mengepal di balik baju. Gantara sendiri tampak gelisah. Tak sepra Elvina, tapi ada kegugupan yang perlahan. Mengkel. Ia kerap memegang ponselnya diam-diam. Sesekali melirik ke arah Alevina dengan tatapan was-was. Mungkin ia tahu. Atau mungkin hanya merasa bersalah. Tapi yang pasti, ia belum bicara apapun. Belum bertanya. Belum mengaku, dan Alevina? Ia menunggu, bukan karena tak bisa memulai percakapan, tapi karena ia ingin memberi Gantara kesempatan. Sekali saja. Untuk jujur. Untuk meminta maaf. Untuk setidaknya, menjelaskan, tapi waktu terus berjalan. Dan keheningan hanya membuat jarak. Di antara mereka semakin membatu. Menjelang sore, sahabat lama Alevina datang berkunjung. Namanya Mirna. Teman semasa kuliah, yang dulu juga menjadi saksi cinta pertamanya dengan Gantara. Mereka sempat menjauh setelah menikah, karena kesibukan masing-masing, tapi masih saling mengikuti kabar lewat media sosial. Kamu kurusan, Vin, kata Mirna sambil memeluknya. Tapi makin cantik. Gantara makin sayang, ya? Pertanyaan itu menghantam dada Alevina seperti palu godam. Tapi ia hanya tertawa pelan. Gak juga. Makin tua aja kayaknya. Mereka berbengkang di teras belakang. Di antara suara anak-anak yang bermain dan hiruk-pikuk rumah, percakapan mereka terasa seperti ruang sunyi yang menenangkan. Sampai akhirnya, Mirna menatap Alevina dengan sorot ragu. Aku udah lama pengen nanya ini. Tapi takut kamu salah paham. Elvina menoleh, mencoba tersenyum. Apa? Kamu yakin Gantara gak dekat sama siapa-siapa di luar? Pertanyaan itu membuat dada Alevina langsung sesak. Tapi ia menahan diri. Kenapa tanya gitu? Mirna menunduk sejenak, lalu bicara dengan nada pelan. Beberapa bulan lalu, aku lihat dia di salah satu mall di pusat kota. Sama cewek muda. Gak terlalu dekat sih, tapi kelihatan akrab banget. Aku gak mau langsung mikir aneh, tapi aku tahu cara laki-laki memandang seseorang kalau dia tertarik. Alevina menunduk. Jari-jarinya mencengkeram lutut. Ia ingin menyangkal. Tapi ternyata, hatinya malah merasa lega. Bahwa ia tak gila. Bahwa dugaannya bukan delusi. Waktu itu aku gak berani cerita. Takut nyakitin kamu, lanjut Mirna. Tapi ngelihat kamu hari ini, kamu gak kayak Alevina yang dulu. Air mata Alevina hampir jatuh. Tapi ia cepat-cepat menahannya. Ia menggenggam tangan Mirna, menatapnya dengan sorot mata penuh makna. Terima kasih. Kamu gak salah. Malam harinya, Alevina duduk sendiri di ruang tamu. Lampu sengaja ia redupkan. Anak-anak sudah tidur. Mertua sudah masuk kamar. Rumah sunyi. Hanya jam. Dinding yang berdetak perlahan, ponselnya berdering. Nomor asing, ia ragu sejenak, tapi akhirnya menjawab, halo? Tak ada suara di seberang. Hanya napas. Pelan, lalu ada tawa kecil. Tawa perempuan. Manja. Dekat. Lalu suara itu bicara, gak nyangka ya akhirnya bisa juga pegang ponselnya.
Alevina membeku, saya gak tahu kamu siapa, tapi kamu salah. Sambung, katanya datar, perempuan itu tertawa. Aku tahu kamu istrinya. Tapi, kamu juga tahu, kan, kalau dia udah gak sepenuhnya milik kamu lagi. Klik. Alevina menutup panggilan, tangannya bergetar. Tapi matanya tajam. Dinjen. Tidak lagi. Turkjet. Tidak lagi limbung, ia sudah siap. Pagi itu, Alevina terbangun bukan karena suara azan, bukan karena tangisan anak, dan bukan pula karena rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Ia terbangun karena kemarahan, marah pada dirinya sendiri, marah karena selama ini ia memilih diam, marah. Karena selama ini ia terlalu sibuk menjaga semua agar tetap utuh. Sampai-sampai tak sadar bahwa suaminya telah perlahan membongkar fondasi rumah tangga mereka dari dalam. Setelah percakapan semalam dengan perempuan tak dikenal di seberang telepon, ada sesuatu yang berubah dalam diri Alevina. Ia tak lagi merasa cemas, tak lagi gemetar setiap kali menyebut nama Gantara. Yang tersisa kini hanya tekad, teguh, tajam, dan dingin. Ia tak ingin lagi menjadi istri yang memohon untuk dihargai. Ia ingin menjadi perempuan yang tahu kapan harus berhenti memberi. Di dapur, Alevina menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kali ini, bukan karena ingin menyenangkan siapapun. Ia melakukannya karena ingin menyelesaikan semuanya dengan kepala tegak. Ia ingin, sebelum kepergiannya nanti, semua tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada satupun yang bisa menyalahkan sikapnya. Ia menata piring, menyajikan nasi goreng hangat, dan menyeduh teh manis untuk Gantara. Gantara masuk ke dapur 10 menit kemudian, masih dengan wajah mengantuk dan kaus kusut. Ia menyapa singkat, tanpa menatap. Alevina hanya tersenyum tipis. Mas, teh manisnya udah aku siapkan. Gantara. Duduk. Matanya menatap gelas itu, lalu menatap wajah Alevina yang pagi ini terlihat lebih tenang dari biasanya. Terima kasih, ucapnya pelan, agak canggung. Alevina tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu berjalan ke arah pintu. Tapi sebelum keluar, ia sempat berkata, hari ini aku keluar sebentar. Ada yang perlu aku selesaikan. Gantara tidak menanggapi. Ia terlalu sibuk mengunyah nasi goreng tanpa menyadari bahwa istrinya sudah menyalakan alarm perang. Siang itu, Alevina menemui pengacara, bukan karena ingin buru-buru bercerai, tapi karena ia tahu, dalam permainan yang penuh tipu daya seperti ini, ia tak boleh masuk tanpa pelindung. Ia ingin tahu hak-haknya. Ia ingin tahu bagaimana cara mempertahankan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Anak-anak, rumah, aset bersama, penggakra itu mendengarkan dengan saksama. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, seolah sudah terlalu sering menangani kasus seperti ini. Tapi ada sorot iba dalam tatapannya. Ia tahu, perempuan di hadapannya sedang menahan banyak hal. Kalau Mbak Alevina ingin, kita bisa mulai kumpulkan bukti, percakapan, rekaman, tangkapan layar. Semua bisa diperkuat untuk ke pengadilan, ucapnya tenang. Alevina mengangguk. Ia sudah menyiapkan semua itu. Flash disk dalam tasnya berisi foto, log panggilan, tangkapan layar komentar-komentar mencurigakan, dan bukti pesan suara dari nomor asing. Bahkan ia sempat mencatat waktu Gantara pulang larut malam yang tidak sesuai dengan jadwal kerja. Ini. Bukan soal dendam, katanya perlahan. Aku cuma mau keadilan. Untuk diriku. Untuk anak-anak. Pengacara itu mengangguk pelan. Saya akan bantu. Tapi keputusan tetap di tangan Mbak. Sore harinya, Alevina duduk sendiri di taman belakang rumah. Ia membawa album foto lama. Foto-foto pernikahan, bulan madu, ulang tahun pertama anak mereka. Semuanya penuh senyum. Penuh harapan. Tapi kini terasa seperti lelucon pahit. Ia menatap satu foto lama, dirinya dan Gantara di pantai, tertawa, basah kuyup karena ombak. Waktu itu, Gantara memeluknya erat dan berkata, aku nggak akan pernah pergi dari kamu, Vin. Janji. Dan kini, pelukannya sudah lama menghilang. Bahkan janji pun ia injak tanpa rasa bersalah. Alevina menutup album itu. Matanya menatap langit. Sore yang mulai jingga. Angin mengelus pipinya yang dingin. Tapi hatinya tetap panas. Membara, ia tahu, luka ini tak akan sembuh hanya dengan menangis. Luka ini butuh perhitungan. Malamnya, setelah semua orang tertidur, Alevina mengambil ponsel Gantara yang ditinggalkan di ruang tamu. Kali ini ia tidak mencoba menebak sandi. Ia menyambungkan ponsel itu ke laptop, dan mulai menelusuri jalur akses melalui perangkat eksternal. Butuh waktu. Tapi ia berhasil. Isi galeri Gantara terbuka, dan di sanalah semua pertanyaan dijawab. Foto-foto perempuan itu bersama Gantara.
Di tempat yang tak pernah Alevina kunjungi. Di restoran mahal. Di hotel mewah. Dalam mobil yang sama. Bahkan ada selfie mereka berdua, tertawa, bercanda, berpelukan. Satu foto menunjukkan perempuan itu memakai gaun tipis. Di jok belakang mobil. Di jok yang sama tempat Alevina menemukan celana dalam merah muda itu, dunia runtuh, tapi Alevina tetap duduk, tetap menatap layar. Tak ada air mata. Tak ada suara. Hanya detak jantung yang menggila, dan tangan yang mengepal begitu kuat sampai buku-bukunya memutih. Ia memindahkan semua file ke flash disk. Ia simpan rapat. Lalu menghapus jejak. Setelah itu, ia duduk lama di ruang tengah. Di sana, dalam diam. Ia bicara kepada dirinya sendiri, aku tidak akan bertanya padanya lagi. Aku tidak akan memohon penjelasan. Aku tidak butuh pengakuan dari orang yang bahkan tak bisa menjaga kehormatanku. Keesokan harinya, Alevina memanggil sopir pribadi keluarga. Ia minta diantar ke tempat perempuan itu bekerja, berdasarkan informasi dari media sosialnya. Ternyata benar, perempuan itu adalah karyawan di kantor cabang yang pernah menjadi proyek Gantara beberapa waktu lalu. Dari dalam mobil, Alevina mengamati gerak-gerik perempuan itu. Usianya jauh lebih muda. Gaya bicaranya genit. Sikapnya santai. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak terlihat seperti orang yang merasa bersalah. Setelah memastikan, Alevina kembali pulang. Ia tidak mendatangi, tidak mengonfrontasi. Karena ia tahu, perempuan itu bukan masalahnya. Yang mengkhianatinya adalah suaminya sendiri. Malam itu, Alevina mulai menulis surat, bukan untuk Gantara, tapi untuk anak-anaknya. Ia menulis dengan hati. Penuh luka, tapi juga penuh cinta. Ia ingin mereka tahu, bahwa apapun yang terjadi nanti, ia tak pernah pergi karena menyerah. Tapi karena memilih menghargai dirinya sendiri. Setiap kalimat ditulis dengan getar, setiap paragraf adalah pengakuan, dan setiap huruf adalah pembebasan. Setelah selesai, ia melipat surat itu, menyimpannya di dalam lemari, lalu berdiri di depan. Sermon, perempuan yang ia lihat di sermon malam itu bukan lagi Elvina yang sama. Bukan lagi istri yang menunggu. Bukan lagi menantu yang diameter ia kini adalah perempuan yang bersiap untuk pergi, tanpa berpaling. Malam turun perlahan, membawa aroma tanah basah yang samar masuk melalui celah jendela. Lampu-lampu rumah mulai dimatikan satu persatu, menyisakan ruang tengah yang hanya disinari cahaya lampu temaram dari sudut dinding. Suasana sepi, sunyi. Seolah seluruh rumah menahan napas, tapi tidak dengan Alevina. Ia telah mempersiapkan malam ini sejak beberapa hari lalu. Semua bukti sudah dikumpulkan. Emosi telah ditata. Ia tidak akan menangis. Tidak akan berteriak. Ia hanya ingin duduk, bicara, dan meletakkan semua di atas meja, seperti dua orang dewasa yang pernah saling mencintai, tapi kini berdiri di ujung perpisahan. Gantara baru saja selesai mandi. Rambutnya masih basah, dan aroma sabun masih samar di tubuhnya. Ia mengenakan kaos abu-abu dan celana pendek, lalu berjalan pelan ke ruang keluarga. Matanya sedikit terkejut ketika melihat Alevina duduk di kursi dengan wajah datar dan tubuh tegak. Di hadapannya, tergeletak satu map coklat tipis. Vin, panggil Gantara ragu. Alevina menoleh. Senyum kecil menghiasi wajahnya. Tapi senyum itu bukan tanda hangat. Itu lebih seperti sapaan dingin sebelum badai. Kita bicara sebentar, Mas. Ucapnya, Gantara mendekat pelan. Ia duduk di sofa berseberangan, menatap istrinya dengan sorot bingung. Ada apa? Alevina membuka map itu. Satu persatu lembaran kertas ia keluarkan. Ada tangkapan layar, foto, log panggilan, bukti pesan. Ia tidak bicara sepatah kata pun saat meletakkannya satu persatu di atas meja. Seolah semua itu sudah cukup bicara tanpa perlu narasi tambahan. Gantara menunduk, lalu mengambil salah satu foto. Matanya membulat. Napasnya menahan. Tangan kanannya sedikit gemetar saat melihat foto dirinya dengan perempuan lain di dalam mobil. Ia tak menyangkal, tak membantah, tak mencari alasan. Ia hanya diam, sunyi, mati rasa. Alevina menatap wajah itu tanpa rasa iba. Ia sudah melewati fase menangis. Fase hancur. Kini, yang ada hanyalah sebuah tekad untuk berdiri sendiri. Aku temukan ini di mobil kita, ucapnya sambil melempar benda kecil yang terbungkus tisu. Celana dalam merah muda. Benda yang memulai. Semuanya, Gantara menunduk lebih dalam. Ia tidak mengangkat kepala. Tak sanggup, aku diam selama ini bukan karena tidak tahu. Tapi karena aku sedang menunggu apakah kamu akan jujur. Ternyata tidak, lanjut Alevina, nadanya tenang, bahkan terlalu tenang untuk ukuran seorang istri yang baru saja diselingkuhi. Vin,
Gantara akhirnya bersuara. Tapi suaranya serak, seperti seseorang yang kehilangan arah. Tidak usah. Potong Alevina pelan. Aku tidak butuh penjelasan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan pergi. Kata itu meluncur lembut, tapi menghantam dada Gantara seperti palu godam. Apa? Aku akan mengajukan cerai. Dan aku sudah tahu apa saja yang menjadi hakku. Rumah ini, kendaraan, aset bersama. Anak-anak juga. Aku sudah konsultasi dengan pengacara. Aku tidak datang untuk minta belas kasihan. Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku tidak akan tinggal di rumah yang dibangun di atas pengkhianatan. Gantara bangkit berdiri. Wajahnya mulai panik. Vin, dengar dulu. Aku kelaf. Aku salah. Tapi kita bisa bicara. Kita bisa selesaikan ini. Alevina ikut berdiri. Tatapannya tajam. Wajahnya tanpa air mata. Kamu selesaikan ini? Sejak kapan kamu ingin menyelesaikan? Sejak aku temukan celana dalam di mobil? Sejak kamu menyembunyikan perempuan itu dari semua orang? Atau sejak aku mulai menghindari kamu dan kamu pura-pura tidak menyadarinya? Gantara tidak menjawab. Ia duduk kembali. Kepalanya tertunduk. Kali ini, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Alevina mendekat, menatap pria yang pernah menjadi segalanya baginya, yang kini hanya bayang-bayang dari masa lalu yang memuakkan. Aku tidak butuh suami yang hanya hadir saat makan malam dan pulang larut dengan aroma parfum wanita lain. Aku tidak butuh suami yang bisa berselingkuh dan tetap tidur nyenyak di ranjang yang sama denganku. Yang bisa berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja, padahal hatiku sudah kau robek setiap hari. Vin, aku minta maaf, ucap Gantara akhirnya. Dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Maaf? Alevina tertawa pendek. Kamu tahu kenapa kata itu tidak berarti apapun lagi sekarang? Karena kamu hanya mengucapkannya saat kamu sudah terpojok. Bukan karena kamu sungguh menyesal. Beberapa menit berikutnya sunyi kembali menyelimuti ruangan. Detik yang berjalan seolah melambat, membuat waktu terasa menggantung di antara mereka. Alevina mengambil tasnya, lalu memutar tubuh, tapi belum sempat melangkah, suara lain memanggilnya. Alevina, suara perempuan, ia menoleh. Ibu mertuanya berdiri di ambang pintu, dengan tatapan yang sulit ditebak. Di belakangnya, bayangan ayah mertua tampak samar. Kamu dengar semuanya? Tanya Alevina. Tanpa merasa bersalah, perempuan paruh baya itu mengangguk. Langkahnya perlahan mendekat. Wajahnya sendu, tapi sorot matanya kuat. Ada ketegasan dalam kelembutannya. Aku tahu tentang ini sejak lama, ucapnya pelan. Alevina terdiam. Dunia seperti berhenti sejenak. Hening. Lalu perlahan pecah seperti kaca yang dibanting. Apa maksud ibu? Sebelum kamu temukan sendiri, aku sudah tahu dia selingkuh. Lanjutnya, kenapa ibu diam? Suara Alevina naik. Emosinya akhirnya pecah. Ia tak lagi bisa menahan getaran dalam nadanya. Kenapa ibu tidak cerita? Kenapa membiarkan aku terus tinggal di rumah ini, menjalani hari-hari dengan kebohongan seperti ini? Ibu mertuanya menarik napas panjang. Karena aku pernah di posisi kamu, Vin. Alevina membeku. Aku pernah jadi perempuan yang diselingkuhi suaminya. Aku tahu rasa itu. Pedenya, marahnya, bingungnya. Dan waktu aku tahu Gantara mengulangi kesalahan ayahnya, aku hancur. Tapi aku juga takut kamu akan lebih hancur jika tahu lebih awal. Elvina duduk. Lututnya lemas. Matanya menatap kosong. Ia tidak menyangka bahwa di balik diam sang ibu mertua, tersembunyi luka yang sama, luka yang sudah lama membeku tapi masih menyisakan ngilu. Aku ingin kamu bahagia, Vin. Tapi aku juga takut kamu akan memilih pergi, seperti aku dulu ingin. Pergi tapi tak pernah punya keberanian. Tangis jatuh pelan di pipi perempuan tua itu. Tapi ia tetap menatap menantunya. Kamu lebih kuat dariku. Kamu berani. Dan itu yang membuatku bangga padamu. Malam itu, 3 hati duduk di ruang yang sama, terluka, remuk, tapi terbuka. Gantara tidak bicara lagi. Ia tahu, tak ada kata yang bisa menyelamatkan apa yang telah ia hancurkan, dan Alevina kini mengerti bahwa luka yang ia rasakan bukan hanya miliknya. Bahwa pengkhianatan ini bukan yang pertama dalam keluarga itu. Bahwa ia tidak sendirian, tapi apakah itu membuat luka di hatinya berkurang? Tidak, tapi itu membuatnya lebih teguh untuk pergi. Pergi bukan karena kalah, tapi karena sudah cukup berjuang sendirian. Angin pagi menyusup lewat jendela kamar, membawa aroma embun dan suara burung yang bersahutan dari pepohonan di belakang rumah. Tapi bagi Elvina, page itu bukan tentang kesejukan atau kedamaian. Pagi itu adalah tentang keberanian.
Tentang hari di mana semuanya akan berubah, ia berdiri di depan lemari pakaian dengan mata yang tidak lagi basah. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi getaran di ujung jari. Hanya tangan-tangan yang sigap melipat, memilah, dan memasukkan pakaian ke dalam koper besar berwarna hitam. Koper yang dulu mereka beli saat bulan madu, kini digunakan untuk perjalanan yang berbeda, bukan untuk menyambut kehidupan, melainkan untuk meninggalkannya. Setiap kali ia mengambil sehelai pakaian, ada kenangan yang ikut terseret. Gaun merah yang dulu dipakai saat ulang tahun Gantara. Kemeja putih saat menghadiri wisuda anak pertama mereka. Jaket hitam yang diberikan mertua saat musim hujan pertama setelah menikah. Semuanya kini hanya potongan masa lalu. Tak lagi bermakna. Di luar kamar, suara anak-anak mulai terdengar. Tawa mereka memecah keheningan rumah yang beberapa hari terakhir terasa tegang. Alevina mematung sejenak. Hatinya mengencang. Ia tahu, keputusan ini bukan hanya soal dirinya. Bukan hanya soal Gantara. Tapi juga tentang anak-anak yang tak pernah meminta dilahirkan dalam rumah penuh rahasia. Ia ingin membawa mereka. Tapi ia juga tahu, ini bukan saatnya merebut secara paksa. Masih ada proses hukum yang akan berjalan. Ia harus sabar. Harus cerdas. Harus tetap waras. Langkah kaki terdengar mendekat. Pintu kamar terbuka pelan. Gantara berdiri di ambang pintu, mengenakan baju tidur lusuh dan wajah yang belum tersentuh air wudhu. Matanya memerah. Ada kantung hitam di bawahnya. Mungkin tidak tidur. Mungkin tidak tenang. Tapi itu bukan lagi urusan Alevina. Kamu beneran mau pergi? Tanyanya, nyaris seperti bisikan. Alevina tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan terus melipat. Sisa pakaian, aku salah. Tapi ini rumah kamu juga, Vin. Kali ini Alevina berhenti. Ia menatap Gantara, lama. Tatapannya dingin, penuh luka, tapi tak lagi goyah. Kalau ini rumahku juga, kenapa kamu bawa perempuan lain ke dalam hidup kita? Gantara menunduk. Aku bodoh, kamu bukan bodoh, potong Alevina tegas. Kamu hanya tidak menghargai apa yang kamu punya. Ia menutup koper. Kuat. Tegas. Seolah suara klik itu adalah titik terakhir dari kalimat panjang yang selama ini ia tahan dalam hati. Ia keluar dari kamar dengan langkah mantap. Di ruang tengah, ibu mertuanya berdiri, terdiam. Ayah mertua duduk di kursi, memandangi televisi yang tidak benar-benar ia tonton. Anak-anak berlarian, belum sadar bahwa pagi ini akan mengubah hidup mereka. Alevina, suara ibu mertuanya bergetar. Alevina menoleh. Kamu yakin dengan keputusan ini? Ia mengangguk. Saya sudah cukup bersabar, Bu. Sudah terlalu lama bertahan dengan luka yang saya diamkan. Saya tidak ingin anak-anak tumbuh dalam rumah yang penuh kebohongan, lalu menganggap itu hal biasa. Air mata mengalir di pipi ibu mertuanya. Tapi kali ini, ia tidak menahan Alevina. Ia hanya menggenggam tangan menantunya erat. Kalau kamu butuh tempat pulang, kamu selalu punya rumah di sini. Elvina tertegun. Matanya basah. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya membalas genggaman itu, lalu menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Tapi saya harus pergi. Saya harus belajar memilih diri. Saya sendiri. Anak-anak mendekat, menatap koper besar yang ditarik ibunya. Si bungsu memeluk kakinya. Si sulung bertanya pelan, Ibu mau kemana? Alevina berlutut, menyamakan tinggi. Ia mengelus rambut mereka satu persatu. Ibu pergi sebentar. Nanti kita ketemu lagi, ya. Kenapa gak bawa kami? Pertanyaan itu menghancurkan pertahanannya, tapi Alevina tetap tegar. Karena ibu harus menyelesaikan sesuatu dulu. Tapi ibu janji, ibu gak akan pernah ninggalin kalian. Tangisan anak-anak mulai pecah. Tapi Alevina tahu, luka ini hanya sementara. Jauh lebih baik daripada terus melihat mereka tumbuh dalam rumah yang penuh pura-pura. Ia cium pipi mereka satu persatu, lalu memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Seolah ingin membawa seluruh tubuh mereka masuk ke dalam hatinya. Lalu ia bangkit, menatap semua yang pernah menjadi tempatnya pulang, dan melangkah keluar tanpa menoleh. Langkahnya mantap, kepalanya tegak, dan hatinya terbuka. Beberapa jam kemudian, Alevina sudah berada di apartemen kecil yang ia sewa secara diam-diam. Tempat itu tidak besar. Dindingnya masih kosong. Meja makannya hanya cukup untuk 2 orang. Tapi ada ketenangan di dalamnya. Tidak ada suara ponsel disembunyikan. Tidak ada aroma parfum perempuan lain. Tidak ada senyum palsu. Tidak ada ciuman hampa. Tidak ada kebohongan. Tempat itu tidak sempurna, tapi tempat itu jujur. Alevina duduk di kursi kayu dekat jendela. Di tangannya, sebuah buku catatan terbuka. Halaman paling belakang ia isi dengan tulisan kecil,
aku berhasil pergi. Tapi aku belum selesai. Malam itu, hujan turun deras, dan di ruang tamu rumah yang ia tinggalkan, Gantara terduduk seorang diri. Di hadapannya, mainan anak-anak berserakan. Di atas meja, foto pernikahan mereka masih berdiri tegak. Alevina mengenakan kebaya putih, tersenyum lebar. Gantara di sampingnya, tampak bangga, tapi kini, yang tersisa hanya bayangan, dan keheningan yang mulai menghantui. Untuk pertama kalinya, Gantara menyesali semua yang ia abaikan, tapi penyesalan itu datang ketika semua telah pergi. 3 hari setelah meninggalkan rumah, Alevina merasa seperti sedang berdiri di ambang dua dunia. Dunia lama yang dulu ia bela mati-matian, dan dunia baru yang masih asing, namun menenangkan. Di apartemen mungil itu, ia tak lagi terbangun karena suara telepon disembunyikan, atau desahan napas panjang dari pria yang tidur membelakanginya. Ia kini terbangun karena dirinya sendiri. Karena ketenangan. Karena hati yang mulai tumbuh kembali setelah sekian lama terinjak-injak oleh orang yang dulu ia panggil suami. Pagi itu, suara pintu diketuk dengan irama pelan. Ia sempat ragu, lalu membuka sedikit melalui rantai pengaman. Di balik pintu, berdiri sosok yang tak ia sangka, mertuanya. "Boleh ibu masuk sebentar?" tanya perempuan itu pelan. Alevina membukakan pintu, mempersilakan dengan hati yang masih setengah waspada. Mereka duduk di ruang tamu kecil yang hanya cukup untuk 2 orang dewasa duduk berdampingan. Tak ada teh hangat atau makanan ringan. Hanya keheningan yang menggantung di antara keduanya. "Ibu kesini bukan untuk membujuk kamu pulang," ucapnya membuka percakapan. Alevina menatap lurus, menunggu. "Aku cuma ingin kamu tahu, ternyata semua ini lebih rumit dari yang kamu lihat." Elvina mengerutkan dahi. "Selama ini, kamu kira hanya Gantara yang menyakitimu. Tapi sebenarnya, keluarga kami juga tidak pernah benar-benar menerimamu sejak awal." Jantung Alevina mencelos. Tapi ia tetap tenang. "Maksud ibu?" Perempuan itu menghela napas panjang. "Waktu kamu dan Gantara menikah, banyak yang tidak setuju. Bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu bukan dari kalangan mereka. Gantara sejak kecil hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi keluarga besar. Harus mapan, harus berpengaruh, harus menikahi seseorang yang bisa memperkuat kedudukan." Alevina tertawa pendek. "Pahit. Dan saya dianggap tidak cukup?" Ibu mertuanya mengangguk pelan. "Mereka hanya melihat kamu sebagai beban. Karena kamu bukan siapa-siapa. Karena kamu perempuan biasa. Lalu kenapa mereka diam selama ini? Karena aku yang meminta. Aku yang memaksa Gantara memperjuangkan kamu. Tapi ternyata aku juga gagal mendidik anakku. Aku pikir, setelah menikah, dia akan belajar menghargai apa yang dia miliki. Ternyata tidak." Alevina memalingkan wajah. Matanya menatap jendela yang buram oleh embun. "Jadi selama ini, aku tinggal di rumah yang tidak menginginkan aku. Bukan semua. Tapi sebagian besar, ya." Kata-kata itu seperti palu menampar keras kesadarannya. Ia mengingat satu persatu momen yang dulu ia anggap biasa. Tatapan sinis dari Tante Gantara, bisik-bisik saat ia lewat, sindiran halus tentang cara mendidik anak, cara berpakaian, cara tertawa. Semuanya kini masuk akal. Semuanya bukan ilusi. Semuanya nyata. Setelah ibu mertuanya pergi, Alevina duduk lama di lantai. Air mata mulai mengalir pelan. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya semua potongan teka-teki mulai menyatu. Ia bukan hanya disakiti oleh suaminya, tapi juga ditikam perlahan oleh orang-orang yang selama ini ia panggil keluarga. Dan yang paling menyakitkan, ia bertahan selama ini untuk orang-orang yang tak pernah menginginkannya. Telepon berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat, dengan suara perau. "Hello?" Suara perempuan menjawab. "Datar. Angkuh, kamu Alevina, kan? Siapa ini?" "Aku Clara. Perempuan yang kamu anggap merebut suamimu." Napas Alevina menahan. Tapi ia tidak terkejut. Ia tahu momen ini akan datang cepat atau lambat. "Aku gak pernah niat merusak rumah tanggamu," lanjut perempuan itu. "Tapi kalau kamu tidak cukup membuat dia bahagia, itu bukan salahku." Alevina tersenyum pahit. "Kalau kamu merasa benar, kenapa kamu menelepon diam-diam, bukan bicara langsung?" Clara tertawa pelan. "Karena aku hanya ingin kamu tahu, Gantara gak pernah mencintaimu seutuhnya. Dia menikah karena ibunya. Karena tekanan. Tapi hati dia, bukan untukmu sejak awal." "Dek," kata-kata itu menancap dalam, tapi Alevina menutup matanya sejenak. Lalu menjawab dengan suara pelan namun tegas, "Terima kasih sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Karena sejak kamu muncul,
Aku justru sadar, aku pantas mendapatkan hidup yang jauh lebih baik dari ini. Clara terdiam. Lalu sambungan diputus. Hari itu, Alevina menulis di buku catatannya lagi. Halaman baru. Dengan tinta yang lebih tebal, dulu aku pikir aku harus bertahan karena cinta. Tapi cinta tanpa hormat adalah bentuk penghinaan paling halus. Dan hari ini aku memilih bebas. Ia keluar dari apartemen. Mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya tanpa riasan. Tapi sorot matanya menyala. Ia menuju pengadilan agama untuk mengurus proses gugatan yang selama ini ia persiapkan diam-diam. Tidak ada keraguan. Tidak ada isak, hanya langkah tegak, dan keberanian yang mengalir di setiap helaan napasnya. Tapi dunia tidak diam. Ketika surat panggilan sidang sampai ke rumah keluarga Gantara, kekacauan pecah. Paman-paman yang dulu hanya diam mulai sibuk mencampuri urusan. Tante-tante yang jarang berbicara tiba-tiba menyalahkan Alevina karena dianggap mempermalukan nama baik keluarga. Mereka tak lagi bicara tentang kesalahan Gantara, tapi lebih sibuk menjaga citra. Bahkan ayah mertua yang selama ini tenang, marah dan menyuruh Gantara memperbaiki semuanya. Jangan biarkan perempuan itu bawa anak-anak. Itu aib. Dia harus kembali. Gantara, yang mulai menyadari kebodohannya, terdiam. Ia ingin bicara. Tapi lidahnya keluh. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu Alevina tak akan kembali. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat istrinya sebagai seseorang yang tak bisa lagi disakiti sesukanya. Beberapa hari kemudian, Alevina mendapat surat. Bukan dari Gantara, tapi dari ibu mertuanya. Nak, aku tahu kamu mungkin sudah terlalu muak dengan semua ini. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, kamu bukan perempuan biasa, kamu satu-satunya di antara kami yang berani berdiri. Berani pergi saat semua ingin kamu tetap diam, dan kamu tidak kalah. Kamu menang, karena kamu tak ikut menjadi buruk. Dengan cinta, Ibu, Alevina memeluk surat itu. Lama. Air matanya mengalir. Tapi kali ini, bukan karena luka. Melainkan karena merasa dihargai, setidaknya oleh satu orang di keluarga yang pernah membuatnya merasa tak berarti. Sore hari, langit mendung. Alevina berdiri di balkon apartemen, memandangi cakrawala. Di tangannya, ada undangan dari komunitas perempuan penyintas yang dulu pernah ia bantu sebagai relawan. Ia diminta menjadi pembicara tentang keberanian meninggalkan hubungan toksik, tentang menjadi perempuan yang tidak takut kehilangan, tentang berdiri di atas luka dan mengubahnya jadi pijakan. Dan Alevina tahu, ia akan datang, bukan untuk mengutuk masa lalunya, tapi untuk merayakan kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik tubuh lemah seorang istri rumah tangga. Setelah melalui pekan-pekan penuh luka, sunyi, dan kemarahan yang menjerat dada, Alevina kini berdiri di atas panggung kecil dalam ruangan sederhana. Dindingnya berlapis kain krem polos, bangkunya terbuat dari kayu panjang yang tampak dipernis sendiri, dan pencahayaannya tidak terlalu terang. Tapi suasana di dalam ruangan itu justru terasa hangat, bukan karena fasilitas mewah, melainkan karena jiwa-jiwa yang duduk di dalamnya datang bukan untuk menghakimi, melainkan mendengar, di hadapan Alevina duduk puluhan perempuan. Usia mereka beragam. Ada yang mengenakan kerudung, ada yang memakai kemeja lusuh, ada pula yang masih tampak remaja. Tapi mata mereka semua menatap ke arah yang sama, padanya. Menunggu kata-kata yang mungkin bisa membuka jalan keluar dari penderitaan mereka sendiri. Alevina berdiri tenang. Tubuhnya tegak, suaranya mantap, dan untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, ia merasa didengar. Saya bukan korban, ucapnya lantang, ruangan hening. Saya adalah perempuan yang bertahan terlalu lama di tempat yang salah. Saya diam ketika seharusnya bicara. Saya mengalah ketika seharusnya melawan. Tapi saya bukan korban. Saya penyintas. Setelah acara usai, beberapa peserta menghampirinya. Mereka tidak banyak bicara. Ada yang hanya menggenggam tangannya erat. Sambil menangis. Ada pula yang membungkuk pelan sebagai tanda hormat. Di antara mereka, ada seorang gadis belia yang menghampiri dengan mata berkaca-kaca. Kak, kalau aku sudah tahu pacarku kasar, tapi aku takut ditinggal, aku harus apa? Tanyanya dengan suara pelan. Alevina tersenyum. Tangannya menggenggam tangan gadis itu. Kamu gak ditinggal, kamu diselamatkan. Jangan pernah takut kehilangan orang yang tak bisa menghargai kamu. Yang seharusnya takut kehilangan adalah dia. Hari-hari berikutnya Alevina habiskan untuk menjalani kehidupan baru. Ia mulai kembali menulis, sesuatu yang dulu ia tinggalkan. Sejak menikah, ia menulis di blog kecil yang awalnya tak banyak dikunjungi orang. Tapi tulisan pertamanya, berjudul, "Kenapa Aku Memilih Pergi?" tiba-tiba menyebar luas, ratusan komentar masuk.
Puluhan email memenuhi kotak masuknya. Perempuan dari berbagai kota bercerita tentang suami yang kasar, tentang mertua yang merendahkan, tentang keluarga yang menyuruh diam demi nama baik, dan dalam setiap cerita itu, Alevina membaca luka yang familiar. Ia tak merasa hebat, tapi ia tahu satu hal, keputusannya meninggalkan rumah adalah pintu pertama dari banyak pintu yang kini terbuka. Sementara itu, Gantara mulai menyadari dunia yang dulu ia anggap miliknya perlahan runtuh. Di kantor, rekan kerja mulai menjauh. Bukan karena tahu soal perselingkuhannya, melainkan karena sikapnya sendiri berubah. Ia mudah marah, mudah tersinggung, dan sering termenung di balik meja kerja. Beberapa proyek yang seharusnya ia pimpin kini dioper ke rekan lain. Di rumah, anak-anak mulai bertanya mengapa ibu tidak menelpon lagi. Mengapa setiap mereka tidur, tidak ada lagi dongeng pengantar tidur. Gantara menjawab sekenanya. Tapi ia tahu, anak-anak merindukan ibunya dengan cara yang tidak bisa ia gantikan. Ibunya sendiri, yang dulu memintanya memperjuangkan rumah tangga, kini hanya diam jika mereka bertemu. Pandangan matanya penuh kecewa. Dan meski tidak mengucap kata-kata, Gantara tahu, ia telah mengecewakan perempuan pertama yang percaya padanya. Suatu siang, Gantara nekat datang ke apartemen Alevina. Pintu dibuka setelah beberapa detik. Alevina berdiri di balik pintu, tak terkejut melihatnya. Kita bisa bicara? Tanya Gantara. Di sini? Alevina menyipitkan mata. Dimanapun kamu mau. Alevina mengangguk. Ia mengenakan jaket tipis, lalu mengikuti Gantara ke kafe kecil dekat taman kota. Mereka duduk di pojok, jauh dari keramaian. Gantara membuka pembicaraan dengan suara pelan, hampir berbisik. Aku gak nyangka kamu bisa sekuat ini. Dan aku gak nyangka kamu bisa sejahat itu, balas Alevina cepat, tapi datar. Gantara tertunduk. Aku gak datang untuk minta maaf. Aku tahu itu gak cukup. Aku cuma ingin bilang, aku kehilangan semuanya. Alevina menatap pria yang dulu ia cintai habis-habisan. Pria yang ia bela di depan siapapun. Kini terlihat jauh lebih kecil dari bayangan terakhirnya. Semua yang kamu hilangin, bukan karena aku pergi, ucapnya pelan. Tapi karena kamu membiarkan semuanya rusak. Dan waktu aku berusaha perbaiki, kamu justru menyuruhku diam. Gantara menatapnya. Kamu mau balikan? Pertanyaan itu membuat Alevina tertawa. Helen. Lalu ia menggeleng. Enggak, Mas. Aku bukan perempuan yang bisa kamu miliki kembali setelah kamu buang sesukamu. Aku bukan barang. Dan cinta bukan tali yang bisa kamu ulur tarik sesukamu. Gantara tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah cangkir kopi yang mulai mendingin. Alevina berdiri. Aku sudah maafkan kamu. Tapi itu bukan undangan untuk kembali. Itu tanda bahwa aku sudah sembuh. Sepulang dari pertemuan itu, Alevina tidak menangis. Tidak merasa kosong. Justru ia merasa utuh. Ia merasa telah menyelesaikan satu bab penting dalam hidupnya. Ia lalu menulis lagi, kali ini judulnya, Ketika Maaf Tak Lagi Butuh Pelukan. Dalam waktu singkat, tulisan itu dibagikan ribuan kali. Banyak yang menangis membacanya. Banyak pula yang mengatakan, tulisan ini menyelamatkan aku. Nama Alevina mulai dikenal di kalangan komunitas perempuan penyintas. Ia diundang ke podcast, ke seminar, bahkan beberapa media online mulai meliput kisahnya. Tapi ia tidak pernah menjual penderitaannya sebagai sensasi. Ia hanya ingin suaranya didengar. Agar perempuan lain tidak lagi merasa sendirian dalam luka. Malam itu, ia duduk di balkon apartemen, memandangi bintang. Di tangannya, ponsel terbuka menampilkan panggilan video dari anak-anak. Mereka tersenyum, bercerita soal kegiatan sekolah. Alevina tertawa, menanggapi dengan lembut. Meski jauh, cinta mereka tidak luntur. Malah terasa lebih jujur, setelah panggilan. Usai, Alevina menulis catatan kecil di buku hariannya. Aku pernah kehilangan segalanya, termasuk harga diriku. Tapi hari ini aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, diriku sendiri. Suara yang dulu terkubur dalam diam, kini bergema. Dan aku akan terus bicara. Bukan hanya untukku, tapi untuk semua perempuan yang pernah diminta diam. Sore itu langit mendung, seolah ikut menampung rasa yang tak bisa diungkap dengan kata. Hujan belum turun, tapi udara sudah terasa berat. Seperti dada Gantara yang semakin hari dipenuhi sesal dan kehilangan. Ia berdiri di gerbang sekolah, tangan kanan menggenggam map coklat berisi formulir daftar ulang les anak-anak, sementara tangan kirinya berulang kali menyentuh layar ponsel, membuka pesan dari Alevina, membaca, lalu menutup kembali. Isinya tak berubah. Hanya satu kalimat pendek, silakan temui mereka,
tapi jangan rusak lagi apa yang sudah kususun ulang. 3 anak keluar dari pagar, mengenakan seragam rapi dan ransel kecil di punggung. Yang paling kecil menatap sekeliling dengan pandangan gelisah, lalu saat matanya menangkap sosok pria yang berdiri di ujung pagar, langkahnya terhenti. Ia mendongak pada kakaknya, lalu berbisik, "Itu ayah." Gantara tersenyum. Perlahan melambaikan tangan, si sulung, yang lebih dewasa dari usianya, menggandeng adiknya, mendekat dengan langkah hati-hati. "Bukan takut. Tapi ragu, Assalamualaikum, Nak." Gantara menyapa, suaranya serak, anak-anak hanya mengangguk. Tidak menjawab, tapi tidak juga menolak. Dan bagi Gantara, itu sudah cukup. Mereka duduk di bangku panjang taman dekat sekolah. Gantara membelikan es krim, meski cuaca tak terlalu panas. Ia tak tahu harus bicara dari mana. Hatinya bergetar. Ia merasa seperti orang asing di hadapan darah dagingnya sendiri. "Ayah kangen kalian." Si bungsu menatap es krimnya. Si tengah sibuk membuka-buka bukunya. Hanya si sulung yang mengangguk pelan. "Kami juga kangen. Tapi ibu bilang, belum boleh sering ketemu." Gantara menghela napas panjang. "Ayah minta maaf." Anak-anak tidak menjawab, "Mau nggak kita main ke taman? Seperti dulu, naik perahu di danau buatan itu." "Kalau ada ibu, jawab saya tangga, pelan tapi pasti." Dan kalimat itu, walau sederhana, menghantam dada Gantara lebih dari apapun. "Ayah tahu, kepercayaan yang dulu yuda kini telepeka." Dan untuk menyatukannya kembali, ia tak cukup hanya hadir. Ia harus menjadi sosok yang layak dipercaya. Mereka duduk di bangku panjang taman dekat sekolah. Gantara membelikan es krim, meski cuaca tak terlalu panas. Ia tak tahu harus bicara dari mana. Hatinya bergetar. Ia merasa seperti orang asing di hadapan darah dagingnya sendiri. "Ayah kangen kalian." Si bungsu menatap es krimnya. Si tengah sibuk membuka-buka bukunya. Hanya si sulung yang mengangguk pelan, "Kami juga kangen. Tapi ibu bilang, belum boleh sering ketemu." Gantara menghela napas panjang. "Ayah minta maaf." Anak-anak tidak menjawab, "Mau nggak kita main ke taman? Seperti dulu, naik perahu di danau buatan itu." "Kalau ada ibu," jawab si tengah, pelan tapi pasti, dan kalimat itu, walau sederhana, menghantam dada Gantara lebih dari apapun. "Ayah tahu, kepercayaan yang dulu yuda kini telepeka." Dan untuk menyatukannya kembali, ia tak cukup hanya hadir, ia harus menjadi sosok yang layak dipercaya. "Pak Gantara, saya pengacara keluarga Bu Alevina. Kami ingin mengundang Bapak untuk menghadiri sidang mediasi terbuka. Harap hadir sesuai jadwal yang ditentukan." Ia menutup pesan itu tanpa membalas. Jari-jarinya gemetar. Selama ini ia menghindari menghadapi kenyataan bahwa istrinya benar-benar akan menceraikannya. Tapi kini semuanya semakin nyata. Dan ia tak bisa lagi bersembunyi. Beberapa hari kemudian, di ruang mediasi pengadilan agama, Alevina duduk di seberang Gantara. Tak ada senyum. Tak ada sapa. Hanya berkas yang ditumpuk rapi di hadapan masing-masing. Mediator membuka pembicaraan. "Apakah masih ada kemungkinan untuk berdamai?" Alevina menggeleng. "Saya sudah memberi banyak kesempatan. Tapi saya memilih untuk tidak hidup dengan bayangan yang terus menyakiti." Gantara menatapnya. Lama. Wajah itu masih sama. Tapi kini sorot matanya berbeda. Ada ketegasan yang tak ia lihat dulu. Dan meski sakit, Gantara tahu, itu bukan sorot kebencian. Tapi sorot orang yang telah menemukan harganya kembali. "Saya tidak akan melarang anak-anak bertemu ayahnya," ucap Alevina kemudian. "Tapi semua harus jelas. Hak asuh, nafkah, dan jadwal kunjungan. Tak ada lagi abu-abu." Sepulang dari ruang mediasi, Gantara memilih duduk lama di mobil, memandangi kemacetan di luar jendela. Dalam hatinya, ia tahu, pernikahan itu sudah selesai. Tapi satu hal belum ia mengerti, bagaimana Alevina bisa bangkit begitu kuat. Ia mengenalnya sebagai perempuan yang penyabar, tapi mudah luluh. Namun kini, ia seperti seseorang yang benar-benar baru. Malam harinya, Gantara mendapat pesan dari seseorang yang tak pernah ia duga akan menghubunginya, mantan sahabat Alevina semasa kuliah. Isi pesannya membuat Gantara kehilangan napas beberapa detik. "Mas Gantara, saya tahu hubungan kalian sudah berakhir. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Dulu, sebelum menikah denganmu, Alevina pernah menolak lamaran dari seorang pria berpengaruh demi bisa hidup denganmu. Pria itu tak pernah berhenti mencarinya. Dan sekarang, dia tahu Alevina telah meninggalkanmu." Gantara tercenung. Ia membaca ulang pesan itu. Kepalanya mulai dipenuhi pertanyaan, siapa pria itu? Apa maksudnya, berpengaruh? Dan kenapa baru
Sekarang hal ini muncul, beberapa hari berikutnya, jawaban itu datang sendiri. Di depan gerbang sekolah, saat Gantara hendak menjemput anak-anak, seorang pria tinggi berjas rapi menghampirinya. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Anda Gantara?" Gantara mengangguk, "Saya Rafka. Dulu pernah dekat dengan Alevina sebelum kalian menikah." Dek. Nama itu terdengar asing. Tapi caranya menyebut nama istrinya, datar, tapi penuh kendali, membuat Gantara langsung tahu, pria ini bukan sembarangan. "Apa keperluan Anda?" tanya Gantara, mencoba bersikap tenang. Rafka menyelipkan tangan ke saku celananya. "Saya tidak datang untuk mengganggu. Saya hanya ingin membantu Alevina. Saya tahu dia sedang membangun komunitas pemberdayaan perempuan. Dan saya punya yayasan yang siap mendanainya. Tapi saya juga tahu, Anda masih suaminya secara hukum." Gantara merasakan panas menjalar ke tengkuk. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Cemburu? Terancam? Marah? Atau takut? "Dia tidak butuh bantuanmu," jawab Gantara pelan. Rafka menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Bukan kamu yang berhak menentukannya sekarang." Malamnya, Gantara tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi nama pria itu. Rafka. Ia membuka ponselnya, mencari informasi. Dan dalam hitungan menit, semuanya terbuka. Pemilik perusahaan sosial berskala nasional, donatur tetap berbagai program pemberdayaan perempuan, dan mantan kekasih Alevina yang dulu dikabarkan akan melamar sebelum tiba-tiba menghilang. Kini ia kembali, dan membawa tangan yang siap menjemput Alevina keluar dari luka masa lalu. Di apartemen, Alevina menerima surat undangan kerjasama resmi dari yayasan milik Rafka. Ia membaca pelan, lalu menatap jauh keluar jendela. Ia tahu ini bukan soal cinta lama. Bukan soal membuka kembali kisah yang sudah berlalu. Ini soal kepercayaan pada dirinya sendiri. Soal memilih hidup dengan nilai yang ia bangun sendiri, soal tidak lagi tunduk pada siapapun, termasuk pria yang dulu ia tolak demi cinta yang ternyata palsu. Ia menghela napas panjang, lalu menulis catatan baru. Kadang, tangan yang kita tolak di masa lalu datang lagi bukan untuk memaksa, tapi untuk menunjukkan bahwa kita tidak pernah selemah yang dulu kita kira. Mentari pagi menyelinap lembut di balik tirai apartemen Alevina. Aroma kopi menguar dari dapur kecil, menyatu dengan suara air yang mengalir di kamar mandi. Suasana begitu hening, namun tidak sunyi. Untuk pertama kalinya sejak ia pergi dari rumah. Lamanya, pagi tak lagi menyisakan perasaan ingin menangis. Tak ada sesak yang menggempit dada. Tak ada tanya yang menggantung di kepala. Ia merasa cukup. Bahkan ketika dunia belum sempurna, ia duduk di depan cermin. Menyisir rambutnya pelan. Wajahnya tak lagi segar seperti dulu, tapi ada yang berbeda di sorot matanya, kepercayaan. Pada dirinya. Pada hidup. Pada keputusan yang sempat membuatnya dicaci dan direndahkan. Tapi kini, di balik semua luka yang tertinggal, tumbuh keyakinan. Bahwa ia telah memilih arah yang tepat. Hari itu, Alevina diundang menghadiri peluncuran program literasi untuk perempuan yang menjadi bagian dari kerjasama dengan yayasan milik Rafka. Ia sempat ragu menerima. Bukan karena takut akan masa lalu, tapi karena tak ingin kehadiran Rafka menimbulkan persepsi yang keliru. Ia tak mau perjalanannya dianggap sekadar pelarian dari satu lelaki ke lelaki lain. Namun setelah berpikir panjang, ia menerima, karena baginya, ini bukan tentang siapa yang datang, tapi tentang apa yang bisa ia lakukan untuk yang masih tertinggal. Di lokasi acara, perempuan dari berbagai penjuru kota berkumpul. Ada yang membawa bayi, ada yang datang dengan tatapan waspada, dan ada pula yang hanya diam, namun hadir sepenuh hati. Alevina berdiri di depan mereka. Kali ini, bukan sebagai istri dari siapa-siapa, tapi sebagai dirinya sendiri. Sebagai perempuan yang pernah jatuh, lalu memilih bangun tanpa meminta tangan siapapun menariknya. Dulu, katanya membuka pidato, "Aku pernah percaya bahwa kebahagiaan hanya bisa datang dari orang yang mencintai kita. Tapi hidup menunjukkan bahwa cinta tak selalu datang dengan hormat. Dan tanpa hormat, cinta hanya menjelma jadi belenggu yang memenjarakan." Semua mata menatapnya. Sebagian mengangguk. Sebagian meneteskan air mata. "Aku memilih pergi bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku mulai mencintai diriku sendiri." Usai acara, Rafka menghampirinya. Tetap dengan senyum tenang dan tatapan penuh empati. Ia tak berbicara banyak. Hanya menyerahkan sebuah buku yang baru terbit, kumpulan cerita dari perempuan penyintas yang mereka bantu dalam program tersebut. Di halaman pertama, Rafka menulis sepenggal kalimat, "Untuk Alevina, suaramu adalah cahaya bagi banyak yang masih berjalan dalam gelap. Jangan biarkan siapapun meredupkannya lagi."
Alevina membaca pelan, menutup bukunya, dan menatap pria itu dengan senyum hangat. Terima kasih. Tapi aku tak akan kembali ke masa lalu. Aku tak berharap kamu kembali, jawab Rafka lembut. Aku hanya ingin berada di sampingmu kalau kamu mengizinkan. Sebagai teman. Sebagai saksi perjuanganmu. Elvina terdiam. Angin sore menyapu pelan rambutnya. Ia tahu Rafka tulus. Ia tahu perasaannya mungkin belum benar-benar hilang. Tapi kali ini, Alevina tak terburu-buru menentukan arah, ia butuh waktu, ia butuh ruang, dan ia layak mendapatkannya. Malamnya, ia pulang ke apartemen. Anak-anak sedang menginap di rumahnya untuk akhir pekan, hasil kesepakatan pengadilan yang memutuskan. Hak asuh tetap di tangan Alevina, namun Gantara diizinkan mengunjungi secara teratur. Saat membuka pintu, anak-anak menyambutnya dengan pelukan hangat. Ibu, kami bikin gambar. Lihat, seru si bungsu, berlari sambil membawa kertas yang dihiasi coretan warna-warni. Di tengahnya ada gambar keluarga, seorang ibu tersenyum, 2 anak, dan seekor kucing. Gantara tidak ada di situ. Alevina tidak bertanya kenapa. Ia hanya tersenyum dan memeluk anak-anaknya satu persatu. Mereka duduk bersama, menonton film animasi sambil menyantap popcorn buatan sendiri. Gelak tawa anak-anak membuat apartemen mungil itu terasa seperti istana. Dan saat malam menjelang, Alevina duduk di ranjang, menatap anak-anak yang sudah tertidur. Dalam diam, ia berdoa, Tuhan, jangan beri aku hidup yang mudah. Tapi beri aku hati yang kuat untuk menjalaninya. Sementara itu, di rumah kontrakan yang sunyi, Gantara menatap layar ponselnya. Di sana, terbuka laman blog milik Elvina yang kini telah berubah nama menjadi Langkah yang Kupili. Ia membaca setiap tulisan. Kata demi kata menampar hatinya. Bukan karena dendam. Tapi karena ia sadar, semua yang kini dimiliki Alevina adalah hasil dari luka yang ia torehkan. Ia menulis pesan singkat, meski tak yakin akan dikirim, maafkan aku. Aku mungkin tak lagi jadi bagian dari hidupmu. Tapi aku akan pastikan anak-anak tumbuh tanpa kekurangan kasih sayang. Meski bukan dari pasangan sempurna, mereka tetap anak-anak dari cinta yang dulu pernah kita percaya. Lalu ia menghapusnya, ia tahu, beberapa hal tak perlu dikirim. Cukup disesali dalam hati. Seumur hidup, Minggu pagi, Alevina duduk di teras apartemen, menulis sambil menyeruput teh. Di hadapannya, buku harian yang dulu ia tulis penuh air mata kini dipenuhi halaman baru. Tak semuanya cerah. Tapi semuanya jujur. Ia menulis kalimat penutupnya, aku tak memilih menjadi korban. Aku juga tak memilih menjadi pemenang atas siapa pun. Yang kupilih adalah menjadi perempuan yang tak lagi diam ketika dicurangi, tak lagi patuh ketika diinjak, dan tak lagi mencintai seseorang lebih dari dirinya sendiri. Ini bukan akhir bahagia. Tapi ini adalah akhir yang aku pilih sendiri. Dan saat matahari pagi menyinari wajahnya, Alevina tersenyum. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Karena di hari itu, tanpa perlu kembali pada masa lalu, ia benar-benar pulang.